Ini adalah waktunya kita berbuah bukan lagi karena hasil usaha kita. Tapi kita menghasilkan buah karena Tuhan. Karena ini adalah waktunya Tuhan. Katakan amin. Supaya pada kita tahu pada saat kita berbuah nanti. Ini bukanlah buah yang saya hasilkan dengan usaha saya sendiri. Tapi adalah buah di mana Tuhan yang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saya. Saya nggak tahu waktu akhir tahun saudara doa apa dan saudara buat resolusi apa. Yang terpenting bukan resolusi. Yang terpenting adalah revolusi. Bukan buat resolusinya. Tiap tahun kita juga buat resolusi. Yang penting revolusi. Ada perubahan yang harus kita lakukan. Karena perubahan itulah yang akan membuat setiap resolusi yang saudara buat itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Sudah siap untuk menerima pesan Tuhan pada pagi hari ini? I hope saudara excited pada pagi hari ini datang dalam rumah Tuhan setelah ibadah onsite diliburkan di akhir tahun yang lalu. So, saya berharap saudara punya kekangenan, kerinduan untuk bersama-sama di dalam rumah ini. Mari siapkan catatan saudara, karena kita di dalam gereja ini punya kebiasaan untuk mengeluarkan catatan pada saat kita mendengar khotbah. Tema besar tahun ini adalah enlarge. Kalau saudara tadi masuk ke dalam gedung ini dan saudara lihat di wall sudah dekorasinya mulai berubah, desain yang berubah. Ada kata enlarge di situ. Dan ini akan menjadi judul khotbah saya pada pagi hari ini, yaitu enlarge. Di akhir tahun lalu waktu saya berdoa, Tuhan mengingatkan saya tentang sesuatu untuk kita mempersiapkan diri kita sebagai leaders dan jemaat GKS Balikpapan. Untuk bisa menyadari dan memasuki setiap musim yang Tuhan boleh sediakan dalam kehidupan kita. Ada kata readiness di situ, ada kata kesiapan. Seberapa siap kita? Saya mau setiap kita sebagai gereja Tuhan jangan cuma sekedar menjadi penonton yang nonton atau sekedar dengar, sekedar tahu. Oh, gereja ya musim ini tentang ini, gereja tentang itu. Tapi kita nggak pernah mengalaminya atau kita nggak benar-benar tap into it sehingga kita bisa benar-benar mengalami dan menikmati setiap berkat Tuhan atau setiap apapun yang Tuhan ingin kerjakan buat hidup kita di musim itu. Nah, kalau seorang wanita yang sudah menikah, tentunya kalau dia nggak tahu kalau dirinya sedang hamil, maka dia nggak akan tahu. Atau dia nggak perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi pada saat dia tahu bahwa dirinya hamil, tentunya dia akan mulai mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sebagai seorang calon ibu, dia tentunya akan mulai memikirkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Dia akan mulai pergi ke dokter, ngecek. Dia akan mulai tanya dokter, asupan vitamin apa, gizi apa yang diperlukan untuk si bayi bisa tumbuh sehat dan tiba waktunya akan melahirkan. Dia harus mempersiapkan fisiknya dengan baik. Kalau tadinya dia punya hobi hiking mungkin, dia harus merubah kebiasaannya.
Kalau dia tadinya biasa nge-gym dengan mengambil beban tertentu, pada saat dia tahu dia hamil, tentunya dia harus mengurangi atau menghilangkan, mengganti semua aktivitas itu. Kalau dia mulai terbiasa, mulai dulunya mengangkat hal-hal yang berat, benda-benda, barang-barang yang berat, dia harus mulai berubah. Karena ada bayi yang ada di dalam kandungannya. Secara mental dia harus berubah. Bahwa dia lagi bukan seorang gadis biasa, tetapi dia akan menjadi seorang calon ibu. Saudara nangkap maksud saya? Secara mindset dia harus berubah. Dia harus terbiasa makan sembarangan. Dan kali ini dia harus mulai memikirkan gimana bahwa ada bayi di dalam kandungannya. Saya harus menjaga makan saya yang lebih baik. Saya ada pernah ketemu orang, dia adalah seorang perokok, ibu ini. Pada saat dia tahu bahwa dia hamil, dia bisa berhenti rokok loh. Tapi habis lahiran ngerokok lagi. Tapi paling enggak kehamilan itu menyadarkan dia bahwa ada sesuatu dalam kandungannya. Dan dia gak mau membahayakan sang bayi. Dia harus mulai belajar, dia harus mulai memikirkan budget untuk mendekorasi kamar mungkin. Dia mungkin harus memikirkan mesin steril dari botol susu mungkin. Dia harus mikirkan stroller mungkin. Dia harus mikirkan popok mungkin. Dia harus mikirin susu apa yang akan baik dan sebagainya. Dia harus belajar gimana caranya merawat bayi. Mungkin dia tanya mamanya, dia tanya ibunya. Gimana caranya? Garis merah dari semua itu adalah readiness. Kesiapan. Nah, setiap kita juga sama sebagai gereja Tuhan. Kalau kita nggak menyadari bahwa ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita di musim yang baru ini, maka kita nggak akan punya rasa kesiapan terhadap sesuatu itu. Maka kita kan biasa-biasa aja. Tahun lalu apa bedanya sama tahun ini? Tahun 2024 biasa aja sih gue sih. Tapi di tahun 2005 katanya enlarge ya. Tapi udah 5 hari pertama ini gue biasa-biasa aja. Maka kita gak akan ada punya rasa kesiapan. Readiness. Apa yang Tuhan berikan buat si ibu itu adalah sebuah berkat. Tapi karena ketidaksiapan, berkat itu bisa menjadi beban hidup loh. You get the point? Berapa banyak ibu-ibu yang ketika dia gak siap untuk mengandung anaknya atau bahkan melahirkan anaknya, anak itu bukan jadi berkat loh, jadi beban buat dia. Karena dia gak siap. Nah, jangan sampai sebagai gereja Tuhan GKS Balikpapan, apa yang mau Tuhan siapkan buat setiap kita di musim ini, harusnya menjadi berkat buat setiap kita, akhirnya bisa menjadi beban buat kita. Kenapa? Karena kita gak siap. Yesaya 54 ayat 1 dan 17 itu menjadi ayat tuntunan kita di sepanjang tahun ini. Dan waktu saya buka versi NIV-nya di dalam New International Version-nya, judul perikop ini mengejutkan saya. Judul perikopnya di NIV-nya itu adalah The Future Glory of Zion. Wow. Bukankah nama gereja kita Gereja Kemuliaan Sion? Glory of Zion Church. Jadi pada saat saya melihat judulnya, wow. Kok judulnya sama yang ada di perikopnya? Nah, ayat-ayat ini di Yesaya 54 ini berbicara tentang restorasi bangsa Israel pada waktu itu. Mereka yang sedang berada di dalam pembuangan Babel. Nah, saya mau kita bacakan 3 ayat saja dari seluruh 14 ayat di situ, 17 ayat di situ. Di ayat pertama sampai ayat yang ketiga, saya minta saudara memperhatikan ini. Dikatakan begini, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan.
Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Ayat ketiga, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri dan keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Dari 3 ayat pertama ini, kalau kita sungguh-sungguh percaya secara pribadi maupun secara korporat di dalam gereja, maka kita akan mengalami ini. Yang pertama, saudara boleh catat, fruitfulness. Di ayat yang pertama tadi dikatakan bergembiralah hai si mandul. Kata mandul itu jarang ya kita menyebutkannya hari-hari ini. Dan bahkan kalau kita menyebutkan kata mandul itu menjadi suatu kata yang gak sopan. Betul gak sih? Kalau kita bilang ketemu ada ibu yang udah nikah lama lalu gak punya anak, dia mandul tuh, itu kayak sebuah ejekan, sebuah hinaan. Kata mandul ini menjadi highlight buat saya. Yang tidak pernah melahirkan, disuruh bersorak-sorai. Yang tidak pernah menderita sakit bersalin, artinya gak pernah melahirkan, disuruh bergembira, bersorak-sorai dan memekik. Teriak, wow, suruh bergembira. Yang ditinggalkan suaminya, karena kemandulannya mungkin, akan mempunyai lebih banyak anak daripada mereka yang bersuami. Demikian firman Tuhan. Ini adalah musim yang menghasilkan buah, katakan amin. Saya yakin si mandul itu bukan belum pernah mencoba bahwa dia ingin berusaha untuk punya anak, punya keturunan. Kalau zaman sekarang mungkin si mandul itu, si ibu itu mungkin sudah mencoba banyak cara. Dia coba ke dokter ini, ke dokter itu. Coba bayi tabung ini, bayi tabung itu mungkin. Begitu banyak cara yang dia sudah kerjakan. Disuruh dokter puasa ini, puasa itu. Harus berhubungan intim di tanggal ini, tanggal itu. Dia udah coba semuanya mungkin. Tapi di musim ini firman Tuhan katakan, bergembiralah buat yang si mandul. Karena mereka akan mempunyai anak yang jauh lebih banyak daripada mereka yang bersuami. Ini adalah waktunya kita berbuah bukan lagi karena hasil usaha kita. Tapi kita menghasilkan buah karena Tuhan, karena ini adalah waktunya Tuhan. Katakan amin. Supaya pada kita tahu pada saat kita berbuah nanti, ini bukanlah buah yang saya hasilkan dengan usaha saya sendiri. Tapi adalah buah di mana Tuhan yang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan saya. Yang mandul akan berbuah banyak. Di dalam budaya Israel, kemandulan buat para ibu itu adalah sumber rasa malu dan tekanan. Memengaruhi kedudukan sosial dan bahkan insecurity mereka. Kalau zaman sekarang mungkin orang gak terlalu peduli. Kalau zaman dulu, kemandulan itu sebuah kehinaan, sebuah rasa malu. Bayangkan kalau ada seorang ibu yang sudah menikah lama lalu dia keluar ke jalan, ke pasar, dilihat oleh orang-orang, si mandul lewat. Yang lain anaknya lagi main di sungai, anaknya lagi main di lapangan. Dia belum punya anak sama sekali. Banyak kisah di dalam Alkitab bicara tentang kemandulan. Saudara kalau baca Sarah istri Abraham itu, tercatat 25 tahun dia gak punya anak sampai dia punya Ishak. Ribka istri Ishak, menantunya nih, 20 tahun dia gak punya anak sampai dia punya Esau dan punya Yakub. Rahel istrinya Yakub, 14 tahun dia gak punya anak sampai dia punya Yusuf dan Benyamin. Hana ibunya Samuel, dia mandul 14 tahun sampai dia melahirkan Samuel. Bahkan Elizabeth ibunya Yohanes Pembaptis dicatat dia mandul bahkan sampai 60 tahun usia. Lanjut baru dia melahirkan Yohanes Pembaptis. Semua itu menggambarkan buat setiap kita. Apapun kemandulanmu, kalau Tuhan beracara dalam hidup mereka, mereka akan menghasilkan orang-orang yang hebat.
Mereka akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang bekerja di situ. Hari ini kemandulan itu bisa terjadi dalam banyak hal. Secara fisik mungkin, secara mindset, secara mental, secara kerohanian, secara pekerjaan. Kita mengalami kemandulan. Secara bisnis, karir. Aku udah coba banyak hal, pastor, tahun lalu aku udah coba ini, coba itu, aku gagal. Kemandulan. Aku kerja di sini, gajiku begitu aja, saya usaha ini gagal, usaha itu gagal. Mengalami yang namanya kemandulan. Sekolah, kuliah juga sama, saya udah belajar, pastor, saya udah belajar gini, hasil ujian saya begitu aja, begitu-begitu aja. Musim ini Tuhan akan membuat setiap saudara dan saya menghasilkan buah. Katakan amin. Tuhan tidak pernah menentukan hidup kita untuk mandul atau barren dalam bahasa Inggrisnya. Tetapi justru hidup yang berbuah, a fruitful life. Dan Yesus memberikan satu kunci terpenting buat setiap kita supaya hidup kita menghasilkan buah. Di Yohanes 15 ayat 5 sampai 6 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini. Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dibuang seperti cabang lalu menjadi kering. Cabang-cabang yang seperti ini akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Jadi kalau hari ini kita diingatkan kembali lagi, saya nggak tahu waktu akhir tahun saudara doa apa dan saudara buat resolusi apa. Yang terpenting bukan resolusi, yang terpenting adalah revolusi. Nggak ada yang amin. Bukan buat resolusinya. Tiap tahun kita juga buat resolusi. Yang penting revolusi. Revolusi ada perubahan yang harus kita lakukan. Karena perubahan itulah yang akan membuat setiap resolusi yang saudara buat itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau di tahun-tahun belakangan kita nggak benar-benar bersatu dengan Tuhan, ini waktunya tuh kita benar-benar bersatu dengan dia dan dia di dalam kita supaya kita bisa menghasilkan buah yang banyak dalam kehidupan kita. Karena hanya di dalam dia hidup kita bisa menghasilkan buah. Kata tetap itu penting di ayat tadi. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan remain. Remain itu mengandung arti, remain itu tetap. Nah kalau di dalam kata remain itu mengandung arti ada konsistensi di dalamnya. Ada ketekunan di dalamnya. Ada kesetiaan di dalamnya. Ada kedisiplinan di dalamnya. Ada iman di dalamnya. Ketika kita bisa berada di dalam Yesus dan Yesus tetap ada di dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun di luar hidup kita tidak boleh mengganggu kesatuan kita dengan Yesus. Nah kalau selama ini kita ikut Tuhan dengan menggunakan perasaan kita, hari ini kita mesti revolusi, berubah. Kenapa? Kalau kita ikut Tuhan dengan perasaan kita, maka hidup kita akan seperti roller coaster. Kadang up, kadang down, kadang up, kadang up. Lagi hidup bagus, hidup kita, mood kita bagus, kita datang ibadah. Kalau mood kita jelek, kita nggak datang ibadah. Saudara boleh catat, renungkan mulai dari tahun lalu mungkin kalau saudara ingat, kalau saudara lupa, tahun ini mulai coba. Mulai dari first week tahun 2025, berapa minggu ibadah yang saudara jalani setiap minggunya. Sampai nanti penutupan tahun 2025, saudara absen sendiri. Seberapa banyak saudara bertekun dalam beribadah contohnya. Karena kalau saudara pakai gaya beribadah berdasarkan moodnya kita, kalau gua nggak capek gua baru ibadah deh. Kalau gua capek udah gua skip. Kalau pakai gayanya begitu, pantesan mandul kerohaniannya. Ya kan Boy? Oh kalau saya lagi oke, saya lagi happy, saya diberkati, saya melayani. Hari ini melayani, bulan depan ngalami badai, 3 bulan hilang dari pelayanan.
Yang saya mau katakan adalah apapun yang ada di luar kehidupan kita tidak boleh mengganggu kesatuan kita dengan Yesus. Kalau kita ingin melihat hidup kita berbuah lebat di tahun ini, kita harus terhubung sama Tuhan, melekat dengan dirinya. Maka kita akan menghasilkan buah yang lebat. Musim ini kemandulan akan berakhir, katakan amin. Nah, izinkan Tuhan untuk membersihkan hati kita. Hati kita izinkan Tuhan bersihkan. Hati yang gak subur, hati yang mandul, supaya hati kita subur. Dan setiap benih firman Tuhan yang kita terima, entah itu pada perenungan pribadi saudara atau dalam ibadah setiap minggunya, benih itu masuk dalam kehidupan saudara, di tanah hati saudara, dan itu bisa bertumbuh. Jadi hati kita yang masih keras, berbatu, bersemak duri, izinkan Tuhan bersihin itu dong. Supaya setiap benih firman Tuhan itu masuk dalam hati kita di tanah yang subur, lalu bisa bertumbuh dan berbuah yang lebat. Bagaimana kerohanian kita gak mandul kalau tanah hati kita keras, bersemak duri, berbatu, mandul tanahnya. Apakah saya masuk akal buat saudara? Nah, kita harus izinkan itu. Gimana kita gak mandul rohaninya? Misal kalau pada saat khotbah kita justru lihat WhatsApp, lihat berita, lihat Google. Daripada saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Gimana gak mau mandul kerohaniannya? So tahun ini kita izinkan Tuhan bereskan hati kita. Dan kita izinkan diri kita terus melekat bersama dengan Dia. Nah, sebagai gereja, banyaknya atau sibuknya kegiatan pelayanan bukanlah sebuah jaminan bahwa pelayanan itu akan menghasilkan buah. So buat builders dalam gereja ini bukan seberapa sibuknya kita melayani, tapi seberapa pelayanan itu menghasilkan buah. Apa sih yang disebut menghasilkan buah? Yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita, buah itu adalah perubahan hidup. Tanpa adanya perubahan hidup dari setiap orang yang kita layani, maka pelayanan itu gak sungguh-sungguh benar-benar berbuah. Kita boleh terlihat sibuk, kita boleh terlihat melakukan ini itu, tapi kalau hidup orang lain tidak mengalami perubahan, hidup kita gak mengalami perubahan, maka sesungguhnya buah itu gak pernah ada di situ. Kembali ke ayat 1 tadi. Bersorak-sorai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan bersorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggal suaminya akan mempunyai lebih banyak anak-anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Kata akan itu artinya ada sebuah proses yang sedang berlangsung. Mungkin hari ini kita belum melihatnya. Di akhir tahun lalu kalau saudara boleh lihat di IG saya bahwa saya menulis sebuah renungan. Salah satu poin yang saya tulis di situ adalah kita belajar percaya apa yang belum kelihatan oleh mata kita. Karena kalau kita ingin mengikuti Tuhan, kita harus percaya lebih dahulu baru kita bisa melihat. Sedangkan dunia mengajarkan, lihat dulu dong baru percaya. Nah pertanyaan saya, kita mau ikut mana? Ikut dunia apa ikut Tuhan? Kalau ikut Tuhan kita harus believe first, then we will see. Bersama Tuhan, percaya itu harus selalu mendahului pengertian. Saya tulis begitu. Maksudnya apa? Jangan sampai kalau kita mengikuti Tuhan, kita tunggu ngerti dulu baru aku mau jalan Tuhan. Nggak pernah jalan kalau kayak gitu. Kenapa? Karena prinsip Tuhan, kamu percaya dulu, kamu jalan dulu, nanti pengertiannya akan kuberikan kemudian kepada kamu. Baru kamu bisa mengerti bahwa, oh maksud Tuhan tuh itu toh. Kalau gaya kita ikut Tuhan, aku tunggu melihat dulu Tuhan deh baru aku mau percaya. Tunggu aku lihat mujizatmu dulu deh, baru aku mau melayanimu. Tunggu aku lihat pemulihan dulu deh, baru aku akan mengikutimu. Cara ikut Tuhan gak kayak gitu. GKS Balikpapan dengar baik. We need to believe first. Kita harus percaya lebih dahulu. Dan itu harus mendahului segala pengertian
yang akan Tuhan berikan di kemudian hari. Kita nggak ngerti. Aku nggak tahu apa yang terjadi Tuhan, aku nggak tahu ini apa maksudmu, tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan baik dan rancangan Tuhan nggak pernah gagal dengan hidup saya. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan saya. Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan saya. Aku nggak ngerti Tuhan, kenapa ini harus terjadi di kehidupan saya. Saya nggak tahu di tahun ini akan ada banyak apa hal yang kita harus alami yang kita mungkin nggak ngerti. Tetap aja melangkah, tetap aja kita percaya. Maka Tuhan akan berikan pengertian-pengertian itu buat kita di kemudian hari. Katakan amin. Yang kedua adalah expansion atau perluasan. Di ayat kedua dikatakan lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh patok. Perhatikan kata lapangkanlah dan kata bentangkanlah. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan enlarge your tent, enlarge your house. Kenapa harus di-enlarge? Karena kapasitasnya kekecilan. Daya tampungnya kekecilan. Nah, daya tampung kita harus diperluas oleh Tuhan. Karena ada banyak hal yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa Dia kerjakan, kenapa? Karena kapasitas kita yang belum besar. Karena apa yang Tuhan sediakan buat kita itu jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Dan batasannya itu bukan pada Tuhan, tapi batasan itu adanya pada diri kita. So we need to enlarge our life. Saya tulis sebuah quote begini, we are our own limitations. Kita adalah batasannya kita sendiri. Kedewasaan kita itu menentukan. Kenapa? Karena ketidakdewasaan adalah keterbatasan. Saya sering bilang itu. Ketidakdewasaan kita adalah keterbatasan. Saudara kalau lihat ada bayi, ada anak kecil. Kita bicara secara fisik aja. Mereka terbatas. Tapi ketika mereka bertumbuh besar, bahkan secara fisik aja, mereka sudah lebih banyak hal yang bisa kerjakan. Mindset kita, karena kenapa? Karena mindset yang salah adalah keterbatasan. Pengetahuan kita, nah kalau pengetahuan kita pas-pasan, itu kan menjadi keterbatasan. Mental kita, mental yang salah adalah keterbatasan. Iman kita, ketidakpercayaan adalah keterbatasan. Kasih kita, kasih yang dingin adalah keterbatasan. Kekuatan kita apalagi? Kekuatan kita adalah keterbatasan. Kekuatan Tuhan tidak terbatas, tapi kekuatan kita terbatas. Jadi semuanya itu terbatasnya ada pada diri kita. Saya diingatkan ada satu kisah di dalam Bible, di dalam Alkitab. Kisah Yosua waktu dia menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Yosua 1 ayat 2 sampai 4. Dikatakan demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara perhatikan ayat ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat keempat dijelaskan rincinya. Dari padang gurun, dari gunung Libanon yang di sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam di sebelah barat. Semuanya itu akan menjadi daerah. Dengan kata lain Tuhan ngomong gini. Jos. Kamu lihat itu tanah. Luas kan? Kemana kakimu melangkah di situ, tanah itu akan kuberikan kepada kamu. Sekuat-kuatnya
kamu berjalan ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, sekuat-kuatnya kamu, tanah itu kuberikan kepada kamu. Sebatas ke mana kamu sanggup berjalan, itu akan kuberikan kepada kamu. Artinya kalau kita mengerti gini, batasannya bukan pada Tuhan. Batasannya adalah kepada sekuat-kuatnya Yosua berjalan. You get the point? Karena Tuhan punya sumber yang unlimited. Tapi seringkali yang membuat itu menjadi terbatas bukannya Tuhan. Tapi diri kita sendiri. Makanya Tuhan gak bisa melakukan banyak hal yang besar dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saudara ingat ada juga di dalam Alkitab kisah di mana seorang Tuhan yang memberikan 3 orang hambanya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Betul ya? Minimal di 1 tahun tuh ayat ini diulang beberapa kali lah di setiap minggunya. Saudara perhatikan Matius 25 ayat 14 sampai 15. Dikatakan begini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya seorang diberikannya 5 talenta. Ya seorang 2 talenta. Ya seorang 1 talenta. Masing-masing. Menurut apa? Kesanggupan. Kesanggupannya siapa? Kesanggupan hambanya. Nggak dicatat aja dalam Alkitab kalau ada hambanya yang mampu 10 talenta, mungkin dikasih 10 talenta. Tapi karena kesanggupannya cuma 5, ya dipercaya 5. Karena kesanggupannya 2, ya dipercaya 2. Kalau dipercaya 1, ya 1. Jadi hari ini setiap saudara perhatikan, kalau hari ini kita dipercaya apapun, bentuknya, jumlahnya, besarnya, itu berarti sesuai dengan kesanggupannya saudara dan saya. Makanya saya bilang, jangan di dalam renungan saya di tahun lalu saya bilang, jadi jangan sibukin lihat rumput tetangga lebih hijau. Garap dong rumput yang ada di tanahmu sendiri. Kita jangan lihat, wah gila enak banget nih dia ya. Wah duitnya banyak ya. Wow dia maju ya. Wow dia pelayanannya luar biasa ya. Wow dia jadi pelayanannya udah jadi hamba Tuhan ya. Wow dia juga. Jangan lihat ke situ, lihat diri kita. Karena kenapa? Karena itu yang kita saat ini yang kita sanggup untuk mengerjakan dan melakukan. Dan itu berlaku buat diri saya sendiri, buat kita semua dalam gereja ini. Kalau Tuhan percayakan jemaat kita ini, ya berarti saat ini kesanggupan kita melayani saudara ya ini. Jadi apakah kita diam-diam aja? Enggak. Ya kita kerjakan dengan setia dan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap jemaat Tuhan sampai Tuhan berikan pertumbuhan. Melihat kesanggupannya, bahwa anak ini sanggup, aku akan kasih dia lebih. Tuhan mau enlarge dan ekspansi saudara dan saya. Katakan amin. Di dalam gereja ini, kenapa harus diperluas? Make some room di dalam terjemah lainnya. Make a new space. Kenapa? Karena akan ada banyak anak-anak yang lahir dalam rumah ini. Jadi mereka perlu rumah, mereka perlu tempat berteduh, mereka tempat berlindung, mereka butuh tidur, mereka untuk bertumbuh besar. We need to enlarge. Home leader, lapanganlah tempat kemahmu. Make some room. Bukan cuman, pastor rumah saya udah gak muat nih. Bukan hanya soal place, but about your heart. Bisa gak kita punya hati yang kita mau terbuka, lapang. Siapapun jemaat baru yang akan datang, tertanam dalam gereja, datang dalam komselmu, dalam home-mu. Mereka bisa diterima dengan baik. Come. We have some space for you. Kita masih punya ruangan buat kamu. Bukan hanya fisik, tapi dalam hati. Kalau hati kita sempit, kita kecil. Udah gak apa-apa, home kita udah segini-gini aja. Kita bergembira selama-lamanya. Kita udah happy, kita udah enjoy, kita udah seru. Enlarge your tent. Perbesar kemahmu. Kenapa? Karena dikatakan akan ada banyak anak yang lahir.
Kata Ibrani untuk enlarge atau expansions itu 25 kali tercatat di dalam Perjanjian Lama. Di dalam bahasa Ibrani kata enlarge itu adalah rahab. Artinya adalah untuk menjadi bertumbuh lebar dan besar. To be or grow wide or large. Artinya fokusnya bukan membuat kita menjadi besar, lebih besar, tapi memberikan ruangan untuk sesuatu yang baru yang akan datang. Tuh artinya itu tuh. Kata enlarge, expansion artinya memberikan satu ruangan karena ada sesuatu yang baru yang akan datang. Sesuatu yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Di dalam TPT-nya dikatakan di ayat kedua tadi, increase is coming. Coba ngomong kanan kirimu, increase is coming. Artinya peningkatan itu datang. So enlarge your tent and add extensions to your dwelling. Hold nothing back. Make the tent ropes longer and the pegs stronger. Jangan menahan apapun. Buatlah tali tendamu lebih panjang dan pasokmu lebih kuat. Jangan menahan apapun. Do not spare. Jangan menahan-nahan. Jangan malu-malu. Harus all out. Katakan amin. Kata jangan menahan. Ini luar biasa. Kenapa? Karena artinya bahwa segala sesuatu bahannya Tuhan sudah siapkan. Jadi saudara tinggal go aja. Jangan, oh Tuhan, aku belum punya ini. No. Jangan menahan, berarti tendanya sudah siap. Talinya sudah siap. Patoknya sudah siap. Ada penyediaan Tuhan. Jadi pada saat-saat kita mengerjakan itu semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Katakan amin. Termasuk di dalam gereja ini. Saya tahu dalam beberapa tahun terakhir, saya terus berdoa. Tuhan, karena banyak beberapa nubuatan-nubuatan yang Tuhan boleh berikan dalam gereja ini. Satu one day we have a church building. Kita kan punya gedung gereja di luar sana. On building di tanah landed gedung sendiri. Karena gedung ini kita masih rental. Sampai hari ini belum kelihatan tanda-tandanya. Hilalnya belum kelihatan. Belum kelihatan tanda-tandanya. Sudah banyak yang nawarin ini, nawarin itu. Kalau lihat kasat mata, susah kayaknya. Tapi kalau Tuhan perbesar kemahmu, panjangkan talinya, panjangkan patoknya, berarti bahannya udah disiapin. Hari ini kita belum lihat. Tapi kita gak mau mengurangi rasa percaya kita bahwa sesuatu itu akan terjadi. Sehingga pada suatu hari terjadi, kita tahu itu kerjaannya Tuhan, bukan kerjaannya manusia. Saya coba pelajari lagi, apa sih tujuan tali tenda, kenapa mesti panjang, patoknya mesti kuat. Sudah tahu tenda itu butuh struktural dari tali. Kalau zaman sekarang bangunan itu pakai baja, balok beton, baja. Kalau tenda nggak bisa pakai balok baja, nggak ada baja zaman dulu, adanya tali. Tali itu menjadi struktural. Makanya kalau kita sering bercamping, berkemah hari ini, tali itu menjadi elemen penting. Dan patok itu menjadi pondasinya. Kenapa sih Tuhan harus menyuruh kita untuk mengencangkan talinya, jangan dihemat, patok mesti kuat. Kenapa? To build the foundation. Saudara bayangin kalau kita diperluas oleh Tuhan, tapi kita nggak membangun fondasi kita dengan baik, apa yang terjadi? Roboh tendanya. Alih-alih semua enlargement yang Tuhan sedang siapkan dalam kita, expansion yang Tuhan siapkan buat kita, menjadi berkat, berubah menjadi sebuah beban. Sama halnya kalau kita punya usaha kita diberkati, kalau kita nggak siap, berkat itu justru malah menghancurkan hidup kita. Berkat itu justru makin menjauhkan kita
dari Tuhan. Kedua, kenapa sih? Supaya bentuk tendanya tuh ngembang. Bayangkan tenda kalau nggak ada tali, nggak ada patok, apa? Ya udah, rubuh. Artinya bentuk tenda itu menjadi mengembang, makin terbentuk. Waktu saya nangkap ini, Tuhan sedang membuat DNA di dalam gereja ini, warna dalam gereja, budaya, values dalam gereja ini makin terbentang. Tenda yang kokoh, yang makin besar, makin terlihat luas, orang akan lihat. Setiap gereja itu punya values, punya budaya, punya warna, bahasa yang berbeda. Saya nggak tahu kalau saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan pada saat akhir tahun kemarin. Kita gereja yang meliburkan tanggal 25 Desember Natal. Kenapa? Karena kita sudah merayakannya lebih dahulu Natalan itu. Bahkan di minggu yang terakhir kita ibadah onsite kita liburkan. Kita ganti ibadah online. Kita lakukan itu in purpose. Supaya apa? Supaya kita mengizinkan para builders itu boleh beristirahat. Karena sepanjang tahun mereka sudah melayani. Jungkir balik. Dan give them some rest. Nggak burn out. Makanya saudara lihat builders pada pagi hari mereka datang dengan semangat. Mereka antusias. Mereka udah kangen. Mereka udah rindu sama rumah. Mereka datang masuk tahun baru bukan, aduh gila gue capek banget ya. Minggu kemarin seminggu ibadah 3 kali, 4 kali. Kalau saudara diberikan kesempatan untuk beribadah di tempat lain, di gereja lain, that's okay, that's fine. Tapi saudara mesti tahu bahwa pada saat saudara ke sana, saudara melihat ada warna yang beda. Ada culture yang beda. Ada DNA yang berbeda. Nah, apa yang mau Tuhan kerjakan adalah dia ingin makin membentangkan supaya lu kalau mau cari yang begitu, lu datangnya ke GKS aja. Udah, lu kasih itu modelan gerejanya begitu. Bukan ini supaya kita menjadi lebih baik atau lebih benar dari orang lain. Bukan. Ini hanya sebuah gambaran bahwa ya GKS ya begini modelannya. Kalau kita mau tertanam di dalam gereja ini, ya udah. Kita menjadi seperti ini modelannya. You get the point? Karena gereja itu beda-beda seperti halnya manusia punya keunikan masing-masing. Apakah kita bisa bandingkan bahwa saya lebih baik daripada Arthur atau BPS? Enggak, karena kita masing-masing contohnya punya keunikan masing-masing. Dan tidak ada di dunia ini seperti saya dan tidak di dunia ini enggak ada yang seperti Arthur contohnya. Jadi masing-masing beda. Tinggal gimana caranya Tuhan bawa kita untuk ada di mana. Kalau aku mau datang ke sebuah gereja dan bukan hanya ibadah tapi tertanam di dalam gereja lokal. Aku jadikan GKS ini gereja lokal saya. Di mana saya bisa bertumbuh di sini. Berarti saya harus bisa belajar menerima semua nilai, budaya, kebiasaan, dan bahasa yang ada di dalam gereja ini. Karena semua gereja punya warnanya yang beda-beda. Nah kalau saudara diizinkan kemarin bisa pergi ibadah di beberapa tempat, ya that's okay, that's fine. Tapi saudara lihat memang warnanya beda. Nah ini yang Tuhan lagi sedang kembangkan supaya bagian DNA kita, warna kita, culture kita semakin terbentuk. Amin. Yang ketiga yang terakhir. Di ayat yang ketiga. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. There's a new positions, new authority, new territory yang Tuhan akan berikan buat setiap kita. Perluasan untuk menguasai area-area baru. Tempat yang gak pernah didatangi, tempat yang gak pernah dipijak, gak pernah dihandle, gak pernah dikelola sebelumnya. Secara personal mungkin kita kerja ada posisi yang baru. Kita ada otoritas yang baru, ada teritori yang baru, ada tanggung jawab yang baru buat saudara saya. Bahkan buat saya pribadi saya sudah mengalami ini dari pertengahan tahun lalu saya sudah mengalami. Di mana saya dibawa masuk ke dalam teritori yang baru yang saya gak pernah ngurusin sebelumnya.
Apa tuh pastor? Penasaran ya? Kalau saya tahu saya bekerja di kantor profesional developer. Jalan 25 tahun hari ini. Jadi pengalaman saya urusannya bangun. Berarti project, building, itu bagian saya. Pertengahan tahun lalu saya masuk dalam teritori yang baru. Disuruh ngurusin restoran. Yang udah lebih dari 20 cabang. Ngurusinnya food cost, COGS, kenapa ikan mahal, bawang mahal. Iya gitu poin. Gimana caranya nurunin food cost, gimana caranya nurunin manpower, gimana caranya naikin omset di restoran, pilih tempat di mall mana, buka cabang di mana. You know, new territory. Tapi apa yang saya lakukan? Saya lakukan dengan setia. I'll still do it. Jadi kalau hari ini saudara masuk dalam new territory, dikasih new job, new assignment, new responsibility. Itu sama bosmu, itu sama klienmu, posisi baru, otoritas baru, hal yang baru, teritori yang gak pernah saudara alami di situ. Just do it. Karena itu datangnya dari Tuhan buat saudara. Karena pada saat kita di enlarge, karena pada saat kita diekspansi, influence kita akan semakin besar. Di dalam Alkitab ada kisah yang mirip dengan Tuhan, ada tuan yang mempercayakan hartanya kepada hambanya. Di Lukas 15 ayat 12 sampai 14. Kali ini ayatnya cukup banyak, jadi saya mau ajak saudara baca bersama-sama ya. Saya baca yang genap, saudara baca ayat yang ganjil, ayat yang terakhir seperti biasa kita baca bersama-sama. Saudara siap? Lukas 19 ya. Ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh yang dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ayat 13. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Wow. Ayat berikutnya. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Ayat 21. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil yang tidak pernah aku taruh dan menuai yang tidak aku tabur. Ayat 23. Ayat 24 sama-sama 23. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Jadi kisah ini ada sang tuan yang punya 10 hamba dan 10 hambanya itu dikasih 10 mina. Kalau tadi kisah yang pertama 3 hamba, yang ini 10 hamba dan dikasih semuanya sama rata, 1 mina masing-masing. Dan setelah dikerjakan berapa waktu kemudian datanglah tuannya untuk meminta pertanggungjawaban. Dan datanglah seorang hamba pertama dengan 1 minanya yang sudah jadi 10. Lalu datang hamba yang kedua, 1 mina menjadi 5. Datang juga yang seorang 1 mina, gak ada apa-apain sama dia. Tetap menjadi 1 mina. Kalau saudara perhatikan di sini ada satu prinsip kerajaan Allah yang diulang atau yang berulang. Yaitu apa? Setia dan dapat dipercaya dalam perkara kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Katakan amin.
Saya nggak tahu saudara lagi ngalami apa dalam pekerjaanmu, dalam sekolah, kuliahmu. Saudara lagi dipercaya tanggung jawab apa? Kelihatannya kecil. Tapi pada saat saudara setia dan dapat dipercaya untuk melakukan pekerjaan itu, Tuhan akan berikan perkara yang lebih besar. Jangan abaikan semua itu. Saudara tahu, small things of God is matter. Hal kecil dari Tuhan itu sangat-sangat berarti. Sangat-sangat penting. 1 mina menjadi 10 atau 1 mina menjadi 5 itu membutuhkan banyak hal. Itu enggak simsalabim, jadi satu. No, dibutuhkan hikmat, dibutuhkan pengertian, dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan mindset yang benar, dibutuhkan mental yang benar, dibutuhkan kecakapan, dibutuhkan daya juang, dibutuhkan manajemen yang tepat. Supaya apa? Supaya 1 jadi 10, 1 jadi 5. Atau bahkan 1 jadi 2. Dan saudara lihat apa yang terjadi pada saat itu bertumbuh. Maka ada otoritas baru yang diberikan. Satu hamba, dia bisa 10, Tuhannya bilang, ini 10 kota kamu kuasai. Yang satu menghasilkan 5, Tuhannya bilang, kamu kuasai 5 kota itu. Ada otoritas yang baru. Tapi lihat hamba yang gak ngapa-ngapain. Yang kerjanya cuma tiktokan terus. Apa yang ada padanya diambil, diberikan kepada kepercayaan kepada mereka yang mampu mengerjakannya. Belajar sesuatu. Belajar skill yang baru. Asah kemampuanmu. Cari knowledge yang baru. Andalkan kemampuan Tuhan. Berani mencoba hal yang baru. Maka yang 1 bisa jadi 5, 1 bisa jadi 10, atau bahkan 1 jadi 2. Saudara perhatikan nih. Kalau kita terus melakukan sesuatu yang biasa kita lakukan, maka kita akan menemukan hasil yang biasa kita terima. Duh, gak ada yang amin. Kalau kita biasa melakukan sesuatu terus menerus, maka kita akan mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang biasa kita dapat. Kalau kita lakukannya 2, maka hasilnya 2. Kalau saudara mau hasilnya 5, lakukan 5 dong. Mau hasilnya 10, lakukan hal yang 10. Kalau pengetahuan kita pas-pasan aja, yes kita makanya gak heran kita terimanya selalu pas-pasan aja. Kalau pengetahuan kita cuma 2 atau 3, gimana kita bisa dapat yang 10? Mustahil. So Tuhan ingin kerjakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. We need to enlarge our life. Tuhan ingin membesar kapasitas kita, teritori kita. Memberikan kita otoritas yang baru. Gimana kita bisa terima itu, ngalami itu? We need to enlarge our life. We need to learn a new skill kalau perlu. Kita perlu mengasah ketajaman kita. Skill apa yang kita punya? Saya percaya di sini banyak yang pemimpin juga di perusahaan. Bagaimana saudara ingin mengangkat seorang staf saudara, either itu menjadi supervisor atau asisten manager atau whatever. Kalau saudara lihat, dia pengetahuannya, skillnya pas-pasan aja. Orang yang gak mau belajar hal yang baru, hidupnya gak akan pernah maju. Kalau pengetahuannya cuma itu-itu aja, maka hal yang dia bisa kerjakan hanya itu-itu aja. Jadi kita perlu banyak belajar hal yang baru. Saudara tahu, saudara kalau bisa saya buka, saya punya YouTube history. Hampir tiap hari saya dengar podcast. Podcast leadership, podcast tentang investasi, podcast tentang kerohanian, khotbah, ibadah. Get more knowledge, get more understanding. Makanya nggak tahu saudara
Yang sering saya dapat sesuatu saya kirim ke WA, Itu saya dengerin, saya kirim nih. Kayaknya kamu harus dengerin ini. Kamu harus dengerin ini. Get more knowledge. Karena kalau knowledge-mu itu aja, pas-pasan. Ya kamu lakukan, ya pas-pasan itu yang bisa kamu lakukan. Tapi when you upgrade yourself, knowledge-mu bertambah, akan ada banyak hal yang kalian bisa kerjakan. Enlarge. Expansion. Coba ngomongkan enlarge. Secara gereja korporat, saya melihat Tuhan juga memperluas kita sehingga pengaruh kita juga makin luas di kota ini. Tuhan percayakan area-area baru buat kita. Tempat-tempat di mana kita belum pernah kunjungi sebelumnya. Dan kita harus percaya itu. Di gereja ini salah satu yang saya lihat paling kuat yang Tuhan ingin kerjakan. Satu tentang pernikahan, tentang keluarga. Dan this strength, kekuatan ini, we need to terus kerjakan. Sehingga one day, I don't know, one day mungkin. Kalau lu mau belajar pernikahan, lu pergi ke GKS Balikpapan deh. You see the marriage di situ mengalami restorasi, pemulihan. Suami istri mengalami terobosan. Suami istri mengalami pernikahan yang makin kuat, getting stronger. Kenapa? Karena kita benar-benar salah satu hal yang kita kuat. Yang kita lakukan terus menerus adalah in marriage, in parenting, in families. Amen. Kesimpulannya. Saudara belajar sesuatu? Saya catat ini. Bagaimana kita hari ini dengan bagaimana kita di masa depan seperti yang Tuhan mau itu berbeda. Versi kita hari ini dengan versi yang Tuhan mau itu gak sama. Kalau kita mengerti ini, even saudara masih sekolah, masih kuliah, kerja, bisnis. Kalau kita ngerti, oh berarti versi saya hari ini dengan versi yang mau Tuhan mau, itu berbeda. That's why we need to enlarge our life. Kita perlu enlarge our capacity. Orang yang suka status quo gak akan mengalami enlarge. Kenapa? Karena status quo itu memilih untuk gak ngapa-ngapain. Udah begini-begini aja lah. Saya mau saudara-saudara jemaat GKS berapa? Gak ada tuh yang tahun ini begini-begini aja, gak ada. Atau begitu-begitu aja gak ada. We need to enlarge our life. Kenapa? Karena versi yang Tuhan mau dalam hidup kita itu beda dengan versi kita hari ini. Ketika kita enlarge, bentuk kita akan mengalami perubahan. Orang yang mengalami perluasan itu beda. Bentuknya beda, mengalami perubahan. Makanya orang yang kalau mengalami enlarge, bentuk orangnya gak mungkin sama. Saya gak usah bilang diperbesar badannya. Saya gak tahu saudara ada yang naik berat badan selama liburan. Kalau misalnya tiba-tiba saudara lihat habis berapa minggu gak ketemu, 3 minggu terus tiba-tiba datang. Gila ya, perut lu makin gede. Enlarge itu pasti berubah bentuknya. Ngerti gak maksud saya? Fisik aja kelihatan. Apalagi bicara tentang kerohanian, mindset, mental. Pasti berubah. Gak mungkin orang yang mengalami enlargement, expansion itu begitu-begitu aja gak mungkin. Tenda yang mengalami enlarge gak mungkin tenda segitu. Tendanya akan berubah. Berubah bentuk. Jadi jangan status quo. Karena orang yang status quo itu gak akan mengalami apa-apa di tahun ini. Saya mau tutup dengan ini. Di ayat terakhir. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Karena dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Yesus berkata begini, anggur yang baru hanya bisa disimpan atau diisikan ke dalam kantong kulit yang baru.
Kalau kita paksakan ke dalam kantong kulit yang tua, maka anggur itu akan terbuang. Karena kantong itu akan pecah dan anggur itu akan terbuang sia-sia. Kita gak bisa menampung anggur yang baru dari Tuhan di dalam musim yang baru ini kalau kita pakai kantong anggur yang lama. Saya gak bisa mendeteksi seberapa banyak anggur baru yang Tuhan berikan sama kita terbuang sia-sia. Kenapa? Karena kita masih pakai kantong anggur yang lama. Saya gak tahu udah berapa banyak Tuhan sudah mencurahkan. Kita selalu nyanyi. Dulu, gak sekarang. Anggur baru tercurah, anggur baru. Kita bisa lompat, kita bisa. Jangan ganti lagunya. Di anggur baru tercurah, kita bisa lompat sana, lompat sini. Bukan masalah nyanyinya yang anggur barunya. Lu siapin kantong anggur yang baru apa enggak? That's a problem. Karena kalau kita nggak mempersiapkan kantong anggur yang baru, mau anggur barunya itu sebesar air bah sekalipun, saudara dan saya nggak akan terima apa-apa. Anggur baru itu bicara tentang apa? Mindset yang baru, pola yang baru, cara yang baru, mental yang baru, metode yang baru. Dan mau gak kita rid off hal yang lama, meninggalkan yang lama, dan mulai menampung hal yang baru. Tuhan, aku tahu di musim baru Tuhan sedang ingin mengerjakan sesuatu yang baru. Aku mau pakai kantong anggur yang baru di musim ini. Untuk aku bisa menerima hal yang baru dari Tuhan. Supaya tahun ini hidup saya menghasilkan buah. Supaya di tahun ini saya mengalami expansions, enlarge. Supaya tahun ini saya bisa melihat ada otoritas yang baru. Ada teritori yang baru yang Tuhan percayakan hidup saya.